Qala fa'asa fa'aslama. Jadi orang Islam yang dia kuat, maka dia mengabaikan perkataan syaitan, maka dia masuk Islam. Sampai situ syaitan berarti enggak. Ya kan? Thumma qa'ada lahu bi tariqil hijrah. Ya, ini kan dulu hadisnya. Kemudian udah Islam berhasil, maka syaitan itu dudukin lagi dengan di jalan hijrah. Maka lagi itu ketika mau hijrah, ya kan? Kata syaitan, atuhajiru, ya kan? Atuhajiru wa tadharu ardaka wa sama'aka wa innama mathalul muhajiri kamathalil farsil istiwal. Apakah kau akan hijrah, mau meninggalkan negerimu, ya, tanah dan langitmu, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu tanahmu, tanah langitmu, bukan tanah airmu, karena di Arab dulu nggak ada laut. Kalau mau ke laut kesini ke Jeddah. Kalau di Indonesia tanah air. Makanya perairan Indonesia sekarang dipersekutukan antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi mereka cuma punya tanah sama ada tanah dan langit kalau bahasa Arabnya. Ya kan? Sesungguhnya hijrah itu, orang musafir itu seperti kuda yang bisa berlari jauh gitu. Kau akan jauh dari negerimu maksudnya. Mana mungkin berjalan jauh dari negerimu, tempat lahirmu dan seterusnya, kan? Syaitan bilang gitu ya. Yang namanya tempat lahir itu kan beda. Dia mempunyai sesuatu yang dekat di dalam hati, sehingga kita terus seperti ada ikatan. Gitu. Misalnya orang-orang yang di Australia, ketika saya ke Australia, mereka sudah menetap lama di sana gitu. Tapi mereka lahirnya di Indonesia, ya, itu ada punya keterikatan, ya, dengan Indonesia, sehingga ditawarin warga negara Australia, mereka nggak mau. Nanti susah saya kalau pulang kampung gitu. Karena kalau orang yang permanent resident di Australia itu, dia bisa pulang ke Indonesia 6 bulan gitu. Tapi kalau yang sudah warga negara Australia, walaupun dia asal Indonesia, dia nggak bisa kecuali 2 bulan doang. Terus keluar lagi, balik lagi keluar. Jadi susah. Kalau mau keluar ke Singapura, balik lagi, cuma 2 bulan. Tak kurang. Ya. Berat ya. Rasulullah SAW orang Mekah, itu tempat lahirnya. Apakah itu mudah? Itu susah ya. Namanya, ya kan? Namanya tempat lahir Rasulullah SAW kangen. Tapi Allah memerintahkan hambanya untuk hijrah. Siapa untuk kuat gitu? Namanya hijrah Pak. Mungkin kita sekarang memahami hijrah itu dari Madinah terus nanti pulang lagi ke Mekah, boleh. Yang namanya hijrah dari Mekah ke Madinah setelah saya sampaikan dalam pertemuan yang pertama, itu harus benar-benar pindah di Madinah. Enggak boleh balik lagi ke Mekah kecuali ziarah. Kecuali maksudnya berkunjung saja. Berat kan? Orang merantau jauh ke Jakarta, susah kalau dia lahirnya di Padang misalnya, punya keterkaitan. Kalau Rasulullah qala fa'asahu fahajar, akhirnya dia berhasil. Dia karena kuat melawan godaan syaitan itu, maka dia hijrah. Sampai situ syaitan enggak digoda lagi. Banyak goda. Tsumma qa'ada lahu bi tariqil jihad. Ini yang ketiga, yang terakhir yang disebutkan. Kalau syaitan ya, menduduki anak Adam itu, goda lagi gitu kan. Dalam jihad, ketika jihad dia bilang, digoda lagi tuh, gak usah jihad gitu kan. Ya. Atuqatilu gitu kan. Fatuqtalu. Ya. Wa tunkahul mar'atu. Wa yuqsamul mal. Apakah kau akan hijrah? Engkau nanti terbunuh gitu. Ngapain jihad gitu kan, nanti mati di tengah jalan.
mati konyol gitu. Ya, kalau kamu dibunuh, nanti istri kamu nikah lagi, dinikahin sama orang gitu. Terus ya, apalagi istrinya masih cakep gitu, wah udah nikah lagi kan gitu. Kita waduh sayang juga nih istri gitu kan, daripada nanti saya jihad, dengan saya nggak usah jihad karena istri saya cantik misalnya, saya nggak rela dinikahin semua orang. Wa yuqassamul mal, ya. Dan kalau kamu mati nanti harta kamu dia ambil, dibagi-bagiin dari ahli waris gitu. Oh iya ya, saya masih muda, masa harta udah dibagiin? Setan Pak, jadi jalannya banyak gitu kan. Tapi kalau dia bisa ya lewat ini, maka dia benar-benar menjadi Islam yang kuat. Jadi memang godaan syaitan itu banyak. Kalau Rasulullah mengatakan dalam hadisnya dalam selanjutnya, qala fa'asahu fahajar, maka dia mengabaikan syaitan dan berjihad. Jadi intinya bahwa syaitan itu sangat profesional. Ya, profesionalnya itu dengan memang sifat syaitan secara jibiliyah namanya. Sifat dasar syaitan itu memang profesional dalam menggoda. Nggak belajar kursus untuk masuk pesantren dulu, pesantren syaitan gitu, atau sekolah syaitan supaya nggak goda orang, nggak usah. Secara jibiliyah syaitan itu menggoda. Itu sudah janji syaitan Pak. Sehingga dalam surat Al-Hijr, tadi ada yang baca Udi, apa katanya? La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza siratun 'alayya mustaqim. Jadi itu sudah janji setan gitu. Saya akan, iblis itu, setan itu sudah dari awal sudah akan uzainan. Nah itu artinya apa? Menghias-hiasi ya. Jadi yang borok-borok itu jadi indah. Kan gitu Pak. Ngapain ngaji gitu kan. Capek, apalagi belajar tajwid gitu kan. Itu lidah udah susah ngaji gitu kan. Udah kaku misalnya, belajar ngaji udah butek, mendingan di rumah nyantai-nyantai gitu kan. Sama keluarga, sama cucu misalnya. Godaan dia, ya itu syaitan. Pintar dia menggoda secara fitrah gitu kan. Ngapain katanya ke masjid gitu kan. Mendingan di rumah aja gitu. Yang bisa langsung makan dan seterusnya. Ya. Dalam ayat lain dalam surat Al-A'raf, apa katanya? Itu lebih jelas lagi. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan menduduki mereka. Jadi memang didudukin sama setan loh. Jangan. Jadi seperti ada yang datang didudukin. Jadi bukan sekedar bisik sekilas gitu, enggak. Setan berusaha keras agar berpaling dari jalan. Cuma bukan itu aja. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Coba Pak, gimana Pak? Maju mundur kena, kesini kena, kesana kena. Atas bawah enggak? Jadi loncat aja. Ya, di sini disebutkan tianau min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Seperti itu. Jadi intinya bahwa syaitan ini memang sangat profesional ya. Kemanapun, apapun posisi kita, itu pasti digoda ya. Orang yang alim gitu, kiai atau syekh gitu pun dia tergoda. Kalau dia mungkin secara mengaji rajin, tapi godaan lain misalnya takabur gitu kan. Syaitan bilang ya udah jangan anggap
si alim fulan dia nggak ada apa-apanya ilmunya sama kamu. Akhirnya terucap ya, oh dia itu orangnya bodoh gitu kan. Saya yang paling ngerti di sini. Ya seperti itu ya. Saya adalah orang paling pintar di sini gitu kan. Syaitan seperti takabur, akhirnya sombong misalnya. Ya, ataupun orang yang beribadah pun, misalnya imam masjid, syaitan datang gitu, mantepin ya bacaannya nanti kayak sudais, biar mantep gitu. Nanti kamu biar disebut sudais. Gitu. Syaitan bilang begitu ya, biar harus bilang. Jadi syaitan di posisi apapun dia menggoda manusia. Mau dia orang alim, orang biasa, apapun posisinya syaitan sesuai dengan kedudukan orang itu, dia selalu menggoda manusia. Itu banyak. Jadi kalau saya berkesimpulan kebaikan dan keburukan itu tidak berubah. Artinya kejahatan dan kebaikan itu berubah. Iya. Karena manusia itu ada kebaikan yaitu malaikat dan ada keburukan yaitu jin. Dalam hadis Muslim, ya kan, Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila qarinuhu minal jinni awil malaika." Jadi tidak ada seseorang di antara kalian kecuali diwakilkan kepada kalian qarinnya, temannya jin ya atau malaikat. Dia ada yang bilang ke sini, ada yang bilang situ, dia itu cepat berubah ya. Tapi keputusan ya kita. Kata malaikat, ayo ke masjid gitu kan. Kata jin, nggak usah. Kata syaitan, nggak usah ke masjid, capek gitu kan. Apalagi kemarin pegel gitu, mendingan sekarang di rumah aja gitu kan. Seperti itu ya. Kemudian sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, engkau juga Rasulullah? Qala na'am, walakinna Allah taghammadani bi rahmatih. Nabi aja begitu, tapi kata Rasulullah, saya pun begitu, ada qarin, ada jin dan malaikat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja saya dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilindungi oleh Allah. Tetap ada, tapi dilindungi sama Allah dari godaan jin syaitan tersebut. Ada lagi? Ya. Kalau kaitannya dengan hadis 12 meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, bagaimana kalau seandainya yang dilakukan itu termasuk kegiatan yang tidak bermanfaat, tapi untuk siar Islam. Misalnya nonton wayang semalam untuk misalnya itu kan tidak bermanfaat daripada nonton wayang mungkin baca Quran gitu. Nah, ini kaitannya dengan mungkin yang dilakukan para wali ya khususnya di tanah Jawa. Katanya dulu dalam rangka memasukkan Islam ke tanah Jawa ini katanya karena dulu dari itu budaya itu. Jadi itu bermanfaat atau tidak gitu ya? Ya, itu kan mungkin perilaku yang tidak bermanfaat, tapi kaitannya dalam rangka memasukkan Islam kepada masyarakat tempat sampai betul itu. Betul. Wali soal awliya uttisah, wali-wali yang 9. Pertama, saya tidak tahu ya pastinya bagaimana. Kalau memang dulu mereka menyebarkan akidah itu dengan wayang, maka dulu mungkin manfaatnya bisa dirasakan gitu. Nah langsung. Tapi sekarang sudah banyak media, sudah banyak ustadz, sudah banyak kiai yang menjelaskan, maka saya tidak melihat wayang itu sekarang banyak manfaatnya. Ya, cuman kesenian doang belakang gitu. Kalau dulu mungkin ya, karena memang dulu nggak ada lagi media kecuali itu, atau sebagai pelengkap yang penting ya ketika wayang itu dimasukkan unsur Islam seperti itu. Tapi sekarang tidak lagi. Jadi intinya kalau zaman sekarang
saya menganggap wayang itu bukan sesuatu yang dari syiar, ya, atau hal yang berguna. Apalagi sekarang nonton wayangnya semalaman suntuk gitu kan. Kita nggak usah termasuk satu metode daya tarik. Jadi dengan metode daya tarik itu, yang tadinya orang malas dengan syiar, dengan metode wayang, akhirnya walaupun tujuannya wayang, tapi terdengar syiarnya. Kurang, jadi mungkin banyak mudaratnya lah. Isinya gimana wayang ini? Cerita-cerita kan? Ya, misalnya dia cerita sejarah tentang manusia, itu adaptasi dengan ayat Al-Quran. Oh gitu. Modifikasi lah cerita. Jadi metode untuk menarik orang bersegera. Iya, saya melihat itu tadi. Kalau zaman dulu itu manfaatnya lebih mungkin ya, karena tapi sekarang udah banyak Pak. Media sudah TV segala macam, ya saya tidak bisa mengatakan itu apa namanya haram atau makruh misalnya. Boleh saja, tapi jangan berlebihan menurut saya seperti itu. Kita harus mampu mengukur mana lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Iya, seperti itu. Dan seorang ustaz pun ada yang mungkin lebih misalnya gitu. Dengan metodenya cepat. Jadi saya pikir kan manfaatnya masih lebih banyak cuma mudaratnya. Kalau gayanya untuk orang supaya segera gitu, dengan daya tarik dia pribadi dia punya. Ustaz siapa? Ya misalkan lah ada seorang Ustaz siapa? Gayanya gitu kan. Itu gaya biasanya seperti di media kita lihat. Iya, metode seperti ini. Asal tidak berlebihan aja sebenarnya. Jadi ukurannya mana lebih banyak manfaat dengan mudarat ini. Wayang kan banyak ya, wayang yang Sunda, wayang Jawa beda ya. Itu dia. Yang Tasik sama wayang Sukabumi beda ya. Cepat. Sebenarnya Pak Ustaz tidak berbeda dengan ini yang lagu. Yang sebagian orang-orang seniman yang mensiarkan lagu musik itu kan sama dengan kesenian ya. Kalau rock and roll kayaknya dia bikin kepala pusing menurut saya. Bukan Hari Rusli itu kan orang baru roll. Siapa? Hari Rusli yang di Bandung. Hari Rusli. Hari Mukti bukan ya? Hari Mukti juga Hari Rusli. Hari Mukti jadi ustadz katanya. Ya gitu Pak ya. Jadi bisa mungkin manfaatnya, tapi ada media lain yang banyak sekarang. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-13.